tapi kalau ini sudah tahun kedua, ya, kemudian tahun sebelumnya ada impairment, ya, ada penurunan akibat revaluasi terdahulu. Jadi tahun ini naik, tahun kemarin turun, tahun ini naik, maka ini nanti selisihnya akan dikreditkan ke saldo laba. Saldo laba itu nama lain dari retained earning atau laba ditahan. Ya. Nanti ada contoh itu. Kemudian jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, maka penurunan ini diakui dalam laporan laba rugi. Ya, jadi kalau turun itu langsung diakui di laporan laba rugi. Ya. Nah, kemudian akun lawannya itu didebitkan ke surplus revaluasi atau ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi jika ada sebelum debit ke saldo laba. Nanti ada contohnya ya. Oke, ini nggak usah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat contoh. Misalnya aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta, akumulasi penyusutan 3,3, ya, berarti nilai bukunya berapa ini? Kosnya 6 juta, kemudian akumulasi depresiasi 3,3, berarti nilai bukunya 2.700.000 gitu ya. Nah, setelah dilakukan revaluasi, ternyata nilainya naik menjadi 3,9. Berarti naik 3,9 dikurangi 2,7 sama dengan 1.200.000 ya. Nah, ini kalau pencatatan seperti ini berarti menggunakan metode apa ini? Proporsional atau eliminasi ini? Eliminasi ya. Debit akumulasi penyusutan, kredit aset tetap. Nah, kalau akumulasi penyusutan di debit berarti kan dihapus itu. Dihapus atau dieliminasi. Jadi makna kata eliminasi artinya dihapus gitu. Nah, kemudian kenaikannya langsung kita tambahkan, kita debitkan ke aset tetap. Lawannya adalah surplus revaluasi seperti tadi. Nah, sekarang coba kita lihat. Dengan contoh yang sama, tapi sebelumnya pernah dievaluasi dan ada penurunan 400. Ya. Nah, maka coba saudara lihat di sini. Dari kenaikan 1.200.000 itu yang masuk ke akun surplus revaluasi itu hanya 800. Sisanya ya itu masuk ke keuntungan revaluasi. Kalau keuntungan revaluasi nanti masuk kemana itu? Laba rugi, ya. Atau nanti masuk ke saldo laba, gitu kan? Jadi kita harus melihat dulu. Tapi kalau di soal tidak ada informasi apapun, kita asumsikan itu baru terjadi di tahun itu aja. Tapi kalau sebelumnya ada pernah dilakukan revaluasi, ya pasti ada informasi seperti ini. Nah, sekarang kalau contohnya dibalik, setelah dilakukan revaluasi, ternyata nilai wajarnya 2 juta. Padahal nilai bukunya berapa tadi? 2,7 kan? 6 juta dikurangi 3,3. Berarti turun 700 kan? Nah, pencatatannya bagaimana? Nah, pencatatannya debit rugi revaluasi, kredit aset tetap. Nah, rugi revaluasi inilah yang tadi saya sebut dilaporkan di laba rugi. Ya. Nah, sekarang kebalikan tadi. Aset dengan kos 6 juta, akumulasi
penyusutan 3,3, berarti nilai bukunya 2,7 ya. Kemudian nilai wajarnya 2 juta, berarti turun 700. Tapi tahun sebelumnya pernah direvaluasi dan menghasilkan surplus 400.000. Kalau tadi kan kebalik ya, tahun ini surplus, tahun kemarin turun. Kalau ini sekarang dibalik, tahun ini turun, tahun kemarin surplus. Ya. Nah, maka jurnal yang dibuat ini yang kedua ya. Berarti tahun kemarin itu kan turun 700. Nah, 700 itu karena tahun kemarin turun 700, sekarang surplus, kita tidak boleh mengakui adanya surplus karena untuk menutup yang tahun kemarin. Ya. Nah, sehingga jurnal yang dibuat, debit rugi revaluasi, debit surplus revaluasi hanya 400, kreditnya aset tetap. Ya. Nah, sekarang contoh yang lebih lengkap ini ya. Anda baca dulu yang sebelah kiri. Misalnya perusahaan membeli mesin dengan harga 50.000 pada 1 Januari 2010. Mesin ini disusut dengan metode garis lurus 5 tahun. Ya. Kemudian pada 31 Desember 2010, akhir tahun pertama, nilai wajarnya 48. Buatlah jurnal untuk 2010 dan 2011. Kalau tadi kan kita hanya bahas pada tahun itu saja ya. Sekarang dilanjutkan ke tahun berikutnya. Coba kita lihat dari awal ya. Ini contoh yang lengkap. Saat membeli mesin, tentu saja kita akan berdebit aset tetap, kreditnya kas gitu ya. Kemudian saat didepresiasi, kita mencatat dengan berdebit beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi 10.000. Dari mana 10.000 itu? 50.000 dibagi 5. Oke, clear ya. Nah, berarti setelah disusut ini, nilai bukunya berapa? 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Nah, ketika nilai bukunya 40, ternyata nilai wajarnya 48. Berarti ada kenaikan ya. Nah, maka kalau kita menggunakan metode eliminasi, ya, jurnalnya ya seperti itu ya, debit akumulasi penyusutan 10.000, aset tetap 2.000, surplus revaluasi 8.000. Nah, ini kalau sampai dengan ini kan yang kita bahas dari tadi itu terus ya. Nah, berikutnya setelah direvaluasi, bagaimana jurnal tahun berikutnya? Nah, tahun berikutnya itu kan berarti sisa umurnya tinggal 4 tahun. Ya kan? Sisa umur tinggal 4 tahun, kemudian cost-nya setelah revaluasi menjadi 48 kan? Maka beban depresiasinya per tahun adalah 12.000 ya. Maka jurnalnya seperti ini. Debit beban depresiasi 12.000, akumulasi penyusutan 12.000 ya. Nah, kemudian surplus revaluasinya itu juga disusut secara proporsional ya. Dibagi 4 tahun berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2.000, itu dipindah ke saldo laba. Ya. Jadi debitnya surplus revaluasi 2.000, kreditnya saldo laba 2.000. Ya. Angkanya dari mana tadi? 8.000 dibagi sisa umur. Ya.
Oke, sudah ya. Nah, sekarang bagaimana